Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kehadiran Allah yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa komentar Anda tentang fenomena hujan es yang turun di daerah Wonosobo? Atau hujan es yang mengguyur kota Bandung? Dengan cepat orang-orang berkomentar bahwa di langit cuaca sedemikian rendah suhunya, sehingga hujan yang turun sudah membeku di atas langit, kemudian turun ke bumi. Contoh ini sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus hari ini. Apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Lebih lanjut, kita bisa mendapat informasi yang boleh dikatakan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu ramalan dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dari BMKG kita akan mengetahui bahwa hari esok di suatu tempat akan terjadi hujan atau cuaca panas terik, gelombang laut akan tinggi, atau akan terjadi angin puting beliung. Sesungguhnya manusia semakin hari semakin canggih menilai tanda-tanda alam dan menerka-nerka apa yang bakal terjadi. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mengamati perilaku orang-orang zaman now, kita menemukan beberapa catatan yang unik untuk diperhatikan. Ada orang yang pandai memberi komentar tentang sepak bola, tetapi dia sendiri tidak mampu menjadi pemain sepak bola. Di televisi, kita temukan pengamat politik berbicara berbusa-busa. Namun, mereka sendiri tidak mau terlibat dan terjun ke dunia politik. Fakta seperti ini sudah biasa. Namun, di zaman Yesus yang kita dengar hari ini, kita melihat kekecewaan Tuhan Yesus terhadap sikap orang Farisi yang sok pandai membaca tanda-tanda alam. Mereka ini dipuji Tuhan karena sanggup memprediksi apa yang akan terjadi dengan melihat tanda-tanda zaman. Sayangnya, mereka tidak mampu melihat kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Bahkan, mereka juga tidak sanggup menemukan kehadiran Allah dalam diri Tuhan Yesus. Allah tidak hadir dalam diri orang-orang yang merasa dirinya hebat, cerdas, dan pandai. Tetapi Allah itu seringkali diidentikan dengan orang-orang yang lemah, kecil, dan sederhana. Demikian pula pada zaman serba canggih sekarang ini. Banyak orang sibuk dengan dirinya sendiri,
tidak peduli akan sesama yang mungkin membutuhkan perhatiannya, yang lebih menyedihkan karena kesibukannya. Tuhan pun tidak mendapat tempat dalam aktivitasnya sehari-hari. Tuhan hanya dicari dan dimintai tolong kalau sudah susah, kepepet, jatuh miskin, atau terpuruk sakit. Saudara-saudari terkasih, Tuhan sudah menganugerahkan banyak kemampuan kepada kita manusia. Kita diberi akal budi untuk dapat memutuskan dan memilih serta membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang harus diutamakan dan apa yang harus disisihkan. Tuhan juga memberikan kita 5 indera yang seharusnya kita syukuri. Kita diberi telinga untuk mendengar, menikmati musik, mendengarkan deru ombak di laut dan angin yang berhembus. Kita diberi mata untuk dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan, mengagumi karya-karya megah. Namun, terkadang kita hanya berhenti sampai di situ saja. Kita tidak sampai menemukan inti dan makna serta pesan yang ada di balik peristiwa alam itu. Kita seharusnya dapat menemukan kehadiran Tuhan dalam alam ciptaan dan terlebih lagi dalam diri sesama kita manusia. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan dalam firman-Nya hari ini, "Mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Kita dianugerahi akal budi untuk menemukan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan dan mensyukurinya pula. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah supaya kita tidak merasa diri paling pandai dan paling benar. Itulah sikap yang dipunyai oleh orang Farisi. Mereka memiliki pemikirannya sendiri dan tidak mau diingatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka lupa bahwa manusia itu memiliki keterbatasan baik dalam berikhtiar maupun dalam memutuskan sesuatu. Kecerobohan dapat saja mencelakakan dirinya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus lalu menegur mereka dengan contoh ini. "Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya engkau jangan diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Kesadaran akan kelemahan dan kesalahan yang ada pada dirinya sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus agar orang-orang Farisi itu bertobat dan sanggup menemukan hadirat Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang selalu saja mereka musuhi. Mereka diingatkan sebelum semuanya menjadi terlambat dan mereka akan menerima hukuman dari Allah sendiri. Mereka harus bertobat dan menemukan hadiran Allah dalam diri Tuhan Yesus. Kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita juga diingatkan untuk selalu bermegah
dan mengandalkan pengetahuan, kepandaian, atau keterampilan kita sendiri. Kita terlalu sibuk dan tidak melibatkan Tuhan dan tidak merasakan kehadirannya dalam keseharian kita. Marilah kita melibatkan Tuhan yang sesungguhnya selalu hadir dalam hati kita dan dalam hidup kita sehari-hari. Apakah aku sudah menemukan dan menghadirkan Allah dalam hidupku setiap hari? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dalam kesibukan kami setiap hari, terkadang kami melupakan Engkau dan meninggalkan doa pribadi maupun doa bersama. Bantulah kami untuk hadirat-Mu dalam hidup kami dan melibatkan Engkau dalam setiap keputusan-keputusan yang kami buat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.